korbannya itu ngadap ke sopir aku, Pak. Terungkap motif dua sopir angkot nekat bacok juru parkir dan bocah di Palembang, ngaku dapat pesan ancaman. Polisi menangkap 2 dari 3 sopir angkot yang tega membacok VS 7 tahun, hingga meninggal di depan Indomaret Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Tuan Kentang, diringkus Satreskrim Polrestabes Palembang. Selain VS, juru parkir bernama Haryansyah, 31, juga mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam tersangka. Keduanya Bima dan Eki merupakan sopir angkot ditangkap polisi ketika sedang berada di kawasan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Di hadapan polisi pelaku utama yakni Bima, 25, mengaku motif nekat mengeroyok korban karena ia mendapat pesan ancaman yang disampaikan korban melalui rekannya, Eki. Dia, Pak, nyetepi sopir aku, Pak. Apa? Nyetepi sopir Serapati. Nah, kami lagi nolongin penumpang, Pak. Nah, korbannya itu ngadap ke sopir aku, Pak. Nodong ke lagi, nanya ke aku, Pak. Nanya ke aku, Kak, mana Bima? Ngapo, Kak, atau namanya? Oh, Kak, ini sama Bima. Udah ya, Kak. Ada masalah apa? Hari itu dia marah-marah ke Eki pas nurunin penumpang di lokasi kejadian. Terus korban bilang, sampaikan sama Bima kalau ketemu saya bakal tujah dia, gitu Pak, ujar Bima saat rilis di Polrestabes Palembang, Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025. Setelah itu Eki menyampaikan pesan dari korban yang membuat Bima berniat untuk menikam korban terlebih dahulu dengan mengajak Eki dan satu pelaku lainnya berinisial R. Saya ajak Eki dan Randy untuk datangi korban terlebih dahulu, katanya. Bima menambahkan selain itu korban Haryansyah juga dikenal sering memalaknya. Iya, dia suka malak-malak Pak, katanya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, motif pengeroyokan itu dikarenakan pelaku Bima dendam dengan korban serta takut dibacok terlebih dulu oleh korban Haryansyah. Pelaku Bima merasa tidak senang atas ucapan korban Haryansyah. Pelaku takut dibacok korban lebih dulu makanya dia duluan membacok korban, katanya. Dari peristiwa ini korban VS juga menjadi korban dan ikut terkena sabetan sajam jenis celurit milik pelaku tanpa disadari terkena di bagian belakang tubuhnya. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa ikut terkena, pelaku yang datang tiba-tiba tanpa disadari ketika hendak membacok korban Haryansyah juga mengenai korban bernama Vito, tuturnya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa celurit panjang yang digunakan pelaku, lalu ada obeng panjang serta sebuah pipa besi. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, dengan total ancaman pidana kurungan penjara selama 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.